Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Hari ini saya ingin meneruskan berita mengenai belusukannya Bu Risma pada tanggal 31 Desember 2020 yang lalu. Waktu itu, dalam santapan berita yang lalu, saya menjelaskan bahwa sewaktu Mensos Bu Risma yang baru belusukan ke kolong flyover belakang kantor Kemensos, beliau menemui pemulung dan sempat menyampaikan atau menawarkan hunian atau rumah yang layak bagi para pemulung. Kalimatnya kira-kira demikian: Bapak Ibu, saya carikan rumah, jadi nggak perlu ada biaya kontrak, kata Bu Risma kepada pemulung tersebut. Kalimat ini bisa diartikan bahwa Bu Risma menawarkan rumah gratis karena tidak perlu bayar kontrak rumah. Nah, disinilah yang perlu kita perdalam penjelasan atau makna dari program yang ditawarkan oleh Bu Risma tersebut. Sebagai suatu sistem pemerintahan, tentunya kita harus cari tahu apakah betul di Kementerian Sosial terdapat program rumah gratis bagi fakir miskin, seperti peruntukan bagi pemulung yang ditemui Bu Risma tersebut. Ternyata setelah saya mempelajari dan mencari tahu, Kementerian Sosial belum memiliki program rumah gratis secara khusus. Berdasarkan penjelasan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Bapak Asep Sasa Purnama, pemerintah akan beri bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk perbaikan rumah melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RSRTLH pada tahun 2021. Tahun 2020 ini belum dimulai karena biayanya dipakai untuk COVID-19. Ini sumber beritanya dari CNN Indonesia pada tanggal 15 September 2020. Ini pun bagi penerima program RSRTLH ini harus memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk bisa ikut program tersebut. Misalnya kriteria penerimanya antara lain: pertama, masuk kategori fakir miskin dan memiliki KTP atau identitas lain. Berikutnya, yang bersangkutan tidak mempunyai mata pencaharian tetap atau mempunyai tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Kemudian nomor 3, kehidupan sehari-hari yang bersangkutan atau digolongkan fakir miskin tersebut masih memerlukan bantuan pangan, misal dari zakat atau raskin. 4, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan pemilikan dari lurah atas status tanah tersebut. Berarti fakir miskin tersebut harus memiliki rumah dengan berbagai statusnya. Kemudian nomor 5, bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama 5 tahun
setelah mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RSRTLH, maka jelas bagi kita bahwa Kementerian Sosial sampai saat ini belum memiliki program untuk menyediakan rumah gratis bagi kelompok atau warga fakir miskin. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada Bu Risma sebagai Mensos yang baru, sebelum beliau belusukan, sebaiknya beliau sekali lagi menguasai dulu program-program yang ada di Kemensos. Khawatirnya nanti kalau beliau kembali belusukan ke daerah lain atau nanti ada melakukan koordinasi dengan pihak lain, maka dikhawatirkan beliau belum menguasai program yang ada di Kemensos. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana tentunya amanah dari Presiden kepada Bu Risma supaya Kemensos dijauhi dari unsur-unsur korupsi. Kita tahu bahwa menteri sebelumnya yang digantikan oleh Bu Risma tergelincir karena kasus korupsi. Nah, tugas yang berat ini adalah bagi Bu Risma adalah membersihkan borok-borok korupsi yang ada di Kementerian Sosial. Demikian santap berita ringan atau sabring yang disampaikan pada hari ini tanggal 1 Januari 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.